Shalom saudara. Shalom saudara semuanya. Puji Tuhan, sehat selalu. Amin. Biasanya ada ini ya, ada suara-suara. Ternyata saya tidak. Haleluya. Begini kalau online. Amin. Kita bersuka cita walaupun online, jarak jauh, tapi kita mau tetap bersuka cita. Ya, pada pagi hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu, kami mau mempersiapkan hati kami. Ini kami Tuhan, ini kami anak-Mu Tuhan. Kami mau mempersiapkan hidup kami, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Mari saudara, siapkan hati kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Segala lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Semuanya kita katakan sama-sama, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kita mau katakan kasih-Mu. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang sudah kami lewati Bapa bersama Engkau. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar atas setiap kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami yang ada di rumah-rumah kami masing-masing. Walaupun secara online Tuhan. Tapi hati kami Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Persiapkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kami. Untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami ingin menaikkan puji-pujian. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Semuanya Tuhan. Dalam ibadah ini Engkau yang berkati ibadah online ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Shalom saudara. Shalom ya. Pasti biasanya jawabannya gitu ya. Oke, kita akan memuji Tuhan. Mari saudara, saya minta yang di rumah bangkit berdiri. Haleluya. Sorry, kesalahan teknis. Iya. Saya minta semuanya bangkit berdiri. Amin. Sudah pada bangkit berdiri? Iya, kita mau memuji Tuhan. Oke, kita mulai dari awal. Kita mau nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Mari semuanya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitaku ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sudah bersukacita? Amin. Yang sakit sudah disembuhkan. Haleluya. Ya, yang sakit sudah disembuhkan, yang mengalami kelemahan sudah Tuhan pulihkan. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Mari saudara, kita mau persiapkan hati kita. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Dia adalah Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita, ya saudara. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita katakan, musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Sebentar kita akan dengarkan doa syafaat. Bagi yang bertugas, saya persilakan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bisa beribadah
secara online ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini, dan kami naikkan Tuhan doa syafaat kami bagi negara dan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perkara ajaib yang Tuhan kerjakan melalui Bapak Presiden kami dan semua pejabat-pejabat pemerintah yang terlibat di dalam memulihkan Tuhan keadaan negeri kami ya Tuhan. Engkau berkati negara kami Tuhan, berkati Bapak Presiden kami dengan hati yang takut akan Tuhan, dan semua pemerintah-pemerintah negeri kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Mereka memiliki rasa tanggung jawab dan bekerja sungguh-sungguh Tuhan untuk kemajuan dan kemakmuran negeri ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pemulihan demi pemulihan Engkau kerjakan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, supaya boleh kembali lagi Tuhan seperti sedia kala ya Tuhan. COVID boleh selesai ya Tuhan, pandemi ini boleh selesai ya Tuhan, permasalahan ekonomi boleh dipulihkan, masalah sosial semuanya boleh dipulihkan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, juga Engkau memberkati kota kami di mana kami berada ya Tuhan, kota Tangerang Raya ini ya Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Permasalahan-permasalahan di kota kami Tuhan boleh terselesaikan ya Tuhan, dan boleh banyak orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-nya, sehingga pergerakan ekonomi boleh pulih lagi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja di mana kami beribadah ya Tuhan, di mana kami bertumbuh ya Tuhan. Kau memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami ya Tuhan. Mereka boleh menjadi gembala yang setia, mereka boleh meneladani Engkau Gembala Agung kami ya Tuhan. Di dalam pelayanan mereka Tuhan selalu ada pengurapan yang baru Tuhan berikan, ada kasih-Mu Tuhan Kau nyatakan, ada pemeliharaan Tuhan Kau nyatakan di dalam hidupnya Tuhan. Boleh memberkati kami, boleh membimbing kami domba-dombanya, untuk kami boleh tetap menjadi domba-domba yang setia, domba-domba yang taat kepada gembala kami ya Tuhan. Dan pakai Tuhan setiap pengurus-pengurus hamba Tuhan, PKS ya Tuhan, ketua komsel, kami berdoa ada pengurapan Tuhan juga turun atas mereka semua ya Tuhan. Ada pemeliharaan tangan Tuhan turun atas setiap hamba-hamba Tuhan di gereja di mana kami beribadah ya Tuhan, supaya mereka boleh menjadi hamba-hamba yang setia. Mereka tidak terus-menerus memusingkan hal-hal materi Tuhan, tetapi hati dan pikiran boleh terpusat kepada Kristus, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan memberkati dalam usaha-usaha mereka, dalam keluarganya Tuhan yang memelihara. Juga bagi Tuhan, bagi para jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kami berdoa dari mulai yang lansia ya Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muda-mudi, remaja, bahkan kepada anak sekolah minggu, biar kami boleh menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Kami boleh terus menjadi jemaat yang berharap kepada Tuhan di tengah keadaan pandemi yang membuat iman kami goyah, tapi kami mau terus bertahan oleh karena Tuhan yang menyertai kami, oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami menjadi umat-umat-Mu yang terus setia, hati kami terpaut kepada Engkau, hati kami tidak digoyahkan oleh keadaan dunia ini, tetapi kami terus berharap kepada Engkau, dan tangan pemeliharaan-Mu turun atas kami. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, Kau yang menjamah, yang memulihkan ya Tuhan, untuk Ibu Wiwi yang sedang dirawat di rumah sakit, juga untuk Pak Budi ya Tuhan, dan saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit, tangan Tuhan yang menjamah dan menyembuhkannya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terus nyata Tuhan di tengah-tengah keadaan seperti ini, kuasa-Mu makin dinyatakan lagi di tengah-tengah kami. Dan kami mengucap syukur untuk setiap orang yang sudah sembuh Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan pemeliharaan-Mu tidak pernah terlepas dari hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Yohanes yang akan membawakannya, biar kuasa firman-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Pada pagi hari ini kami menyambut firman Tuhan dengan hati dan hidup yang terbuka untuk Engkau, untuk pikiran kami diubahkan, untuk hati kami diubahkan, serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita sudah berdoa, nggak usah berdoa lagi dah. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan yang kita pelajari dari
warta dalam 1 minggu ini. Ya, saya bersyukur bisa diberikan kesempatan yang baik ya untuk kita belajar. Ya, sekali lagi saya setuju banget yang Bu Elsa doakan hari ini bahwa kita mendengar firman karena mau berubah. Katakan 1, 2, 3 berubah, gitu ya. Ya, berubah. Kalau nggak mau berubah, jangan dengar firman. Nyanyi-nyanyi aja. Ya, tapi kalau kita mau dengar firman Tuhan, ya, kita mau berubah karena kita mau menjadi muridnya Kristus. Ya, Bu. Kita semua bukan muridnya Bapak Gembala, tapi kita semua muridnya Kristus. Katakan amin. Ya. Jadi jadilah murid Kristus, caranya murid Kristus dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, hari ini saya beri judul sharing firman Tuhan dalam ibadah online ini adalah memiliki keluarga bahagia. Ya, saudaraku, sekali lagi memiliki keluarga bahagia, seri ke-1. Saudara, seri ke-1 nanti kita akan lanjut ke seri-seri berikutnya karena 30 menit membahas keluarga bahagia tidak cukup, saudara. Karena keluarga bahagia perlu seumur hidup. Ya, saudaraku, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama kenapa perlu memiliki keluarga bahagia. Kalau saudara, saya tanya saudaraku, apakah keluarga saudara adalah keluarga bahagia? Nggak ada yang mau tunjuk tangan. Ya. Tapi nggak mau juga nggak bahagia. Betul ya? Jadi semuanya orang pengen bahagia. Ya, apalagi masa-masa pandemi sekarang, saudara, ya, kebahagiaan kita kemarin kita sharing youth. Ya, kebahagiaan saya bukan sekedar kita usaha lancar. Kebahagiaan kita bukan punya duit doang. Tapi kebahagiaan kita sehat. Badan itu udah bahagia. Tapi apakah cukup sehat doang, saudaraku? Enggak juga. Ya, hari ini kita belajar. Ya, saya bersyukur saya sudah tahun ini sudah tahun depan berarti 18 tahun ya, saudara, mengarungi bahtera rumah tangga. Ya, puji Tuhan saya dikaruniai anak Joel Felix ya, dan Keisha Felix Stefania, dan istri saya yang mungil itu, saudaraku, yang rungi ya, saudaraku, puji Tuhan. Kami anak-anak sudah pada gede, puji Tuhan, udah pada SMA, sebentar lagi tahun depan mau kuliah. Jadi rasa sukacita, rasa bahagia itu campur aduk. Puji Tuhan, saudaraku. Tapi bagaimana kita terus membentuk ya hidup kita, keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia? Nah, firman Tuhan mau bicara apa hari ini? Mari saudara, kita belajar sama-sama. Puji Tuhan. Mari slide selanjutnya. Ya, saudaraku, saat hari ini hampir 2 tahun terjadi evolusi sosial yang sangat besar. Ya, yang tadinya keluarga ini terjadi keakraban ya, sama-sama. Saudara, kalau kita lihat di luar sana, ini sudah berubah menjadi all orang itu hidup dengan gadgetnya. Kenapa? Karena sosial hidupnya cuma gadget, temennya adalah di gadget, kerjanya mungkin di gadget, work from home ya, harus kerja dari rumah dan lain-lain, saudara. Akibatnya semua ada di dalam sosial medianya sendiri. Termasuk kalau ilustrasi animasinya adalah doginya juga main HP. Artinya sudah berubah 180%. 180 derajat, saudaraku. Ya. Inilah kondisi sekarang kita, yang kita alami. Inilah yang harus kita lawan. Ini yang harus kita tanggulangi. Kalau enggak mungkin kita alami yang namanya keluarga bahagia kalau begini. Orang tua, suami, istri ribut gitu ya, saudaraku. Anak-anak cemberut aja, saudara, ya. Dan seterusnya. Ini salah satu contoh yang kita lihat
dunia nyata, fakta nyata saat-saat hari ini. Selanjutnya saudara, dan kalau kita lihat riset, ya, kalau kita riset di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2020 itu terjadi kenaikan 4,7 juta ya saudaraku yang bercerai. Ya. Dan pengadilan agama mencatat bahwa cerainya itu cuma terjadi 3 hal. Pertama, karena pertengkaran terus-menerus, tiap hari ketemu di dapur ketemu, di ruang tamu ketemu, di tempat tidur ketemu, di ruang makan ketemu. Kedua, ada pihak yang meninggalkan pasangannya. Aduh, ribut melulu, gua tinggalin aja istri. Yang ketiga, faktornya ekonomi, nggak ada duit, saudara, abang ditinggalkan. Jadi 3 faktor besar dalam dunia saat hari ini ya terjadi dalam situasi, apalagi 2 tahun ini sudah masuk pandemi, saudara. Sulit, saudara. Susah. Tapi hari ini firman Tuhan katakan ada kabar sukacita. Ya, ada kabar sukacita. Selanjutnya, saudaraku. Nah, kalau kita bicara keluarga adalah perkumpulan ibu, bapak, dan anak-anak seisi rumah ya. Jadi itu menurut arti keluarga. Jadi siapa itu keluarga? Ya kita. Saya, istri, dan anak-anak. Itulah keluarga. Seisi rumah yang menjadi tanggungan. Itulah keluarga. Bagaimana keluarga ini ayah, ibu, bapak, anak-anak, dan seisi rumah jadi bahagia. Ya. Yang kedua, arti keluarga, saudara. Selanjutnya, Pak Rey. Ya, keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, anak yang telah percaya menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi dan meneladani hidupnya. Itu keluarga yang alkitabiah. Orang bilang gereja mini. Jadi keluarga saudara, keluarga saya, keluarga kita semua adalah gereja mini, di mana kita mengenal hidup bersekutu ya satu dengan yang lain, meneladani ajaran dan hidupnya di Tuhan Yesus. Itu medianya ya, tempatnya adalah keluarga. Kenapa? Kita lihat nanti pentingnya keluarga. Selanjutnya, pentingnya keluarga adalah persekutuan hidup yang Allah sendiri buat dengan Adam dan Hawa. Zaman dulu saudara, Kejadian 1:27, Tuhan sendiri yang buat Adam, Allah ciptakan Adam, ya, Allah ciptakan Hawa. Itulah lembaga pertama. Itulah persekutuan pertama antara manusia dengan Allah, dan manusia bersekutu menjadi satu daging di dalam pernikahan. Ya, dan akan bertumbuh menjadi keluarga sampai kita hari ini menjadi keluarga. Kita harus sadari bahwa keluarga adalah persekutuan Allah. Jadi saudara semua harus masuk di dalam keluarga. Anak-anak kita pun masuk dalam keluarga nanti, memiliki keluarga selanjutnya. Selanjutnya, next, keluarga adalah pusat pembentukan nilai-nilai kebenaran firman Kristus bagi anggotanya. Saudaraku, ya, keluarga tempat bentuk. Ya, anak-anak kita mengetahui iman dari mana? Dari keluarga. Anak-anak kita tahu pengharapan dari mana? Dari keluarga. Itulah pentingnya keluarga. Jadi kita sebagai suami istri, orang tua, mikirin bukan saja tempat ketemu, bukan saja tempat ketemu. Arti keluarga tempat ketemu, betul. Tapi firman Tuhan katakan hari ini keluarga adalah pusat pembentukan nilai. Ya, di keluarga diajari nilainya. Nilai attitude bagaimana? Nilai kebenaran firman, iman bagaimana? Nilai pengharapan bagaimana? Dan seterusnya. Jadi begitu pentingnya keluarga hari-hari ini, saudara. Yang ketiga, saudara. Keluarga adalah bait Allah, tempat Kristus menyatakan kuasa dan pertolongannya. Ya, Tuhan pernah lakukan mujizat pertama kali di perkawinan Kana. Jadi kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, ingat, berdoa bersama-sama di tengah-tengah keluarga.
Alami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Karena Tuhan punya tanggung jawab. Yesus punya tanggung jawab untuk memberkati kita, menolong kita di dalam keluarga. Perkawinan di Kana, saudara udah tahu semua ya bagaimana ceritanya. Tuhan memberkati perkawinan Kana dengan anggur yang manis. Hari-hari ini kalau perkawinan kita nggak manis, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan beri anggur yang manis dalam perkawinan kita, dalam pernikahan kita, dalam kehidupan rumah tangga bersama anak-anak kita. Itulah penting, 3 hal pentingnya rumah tangga, keluarga yang kita punya sekarang, saudaraku. Jadi, ayo hiduplah, bergaullah, berinteraksilah, bertanyalah, sharinglah di dalam keluarga. Selanjutnya, nah, saudara, saya mau garis bawahi keluarga bahagia bukanlah keluarga tanpa masalah. Siapa yang di sini keluarganya nggak punya masalah? Saya alami masalah, yes. Tapi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang menyelesaikan masalah dengan kasih dan komitmen. Tadinya mau marah, tadinya mau maki-maki, tadinya mau dendam, nggak jadi. Kenapa? Ada kasih. Oh iya, ada dimaafin dah. Istri saya dimaafin dah, suami gua, saudara ya. Kenapa? Ada kasih. Kedua, ada komitmen. Jangan mikirin, wah gua udah nggak cocok udah nih, tiap hari marah melulu, tiap hari bertengkar melulu. Udah ganti aja. Saudara, riset 20% riset di Kanada, di Kanada 20% ibu rumah tangga pengen setelah umur 45 tahun, setelah usia 45 tahun mereka pengen ganti suami. Kan aneh, saudara. Kenapa? Hidupnya penuh masalah. Hari ini firman Tuhan ingetin kita, kalau kita mau jadi keluarga bahagia, bukan berarti nggak ada masalah. Tapi keluarga yang punya bahagia, yang punya masalah ini menyelesaikan dengan kasih. Udah lihat, oh iya, kita saling ampunin. Kedua, ingat komitmen. Matius 19 ayat 6, nggak boleh diceraikan oleh manusia. Belajar lagi, sama-sama lagi, bicara lagi, berdoa lagi bersama-sama. Yang kedua, saudara, keluarga bahagia bukan berarti tanpa ketegangan. Ya, saya membedakan masalah dan ketegangan ini, saudara. Kesian kalau semua dibilang masalah. Oh, masalah makanan jadi disebut masalah. Perbedaan kesukaan disebut masalah. Itulah ketegangan, saudara. Saya membedakan apa itu masalah. Masalah adalah yang harus kita beresin. Masalah keuangan, beresin. Masalah dosa, perzinahan, perselingkuhan, beresin. Tapi kalau ketegangan, saudara beda pendapat sama suami istri, sama anak. Saudara mesti beresin. Tapi besok ada lagi nggak ketegangan itu? Ada. Istilahnya saya ilustrasikan seperti gitar, saudara. Gitar kalau nggak tegang, nggak bisa dipakai. Tapi makin tegang, juga nggak bisa dipakai. Tapi antara senar demi senar yang 6 buah itu harus disetting tegangannya. Supaya apa? Supaya pada saat terjadi sesuatu dipakai, ya terjadi ketegangan. Saudara bisa tetap mendengarkan dengan harmonis. Di genjreng gitar itu bisa harmonis. Kenapa? Bukan berarti nggak boleh ada ketegangan, nggak boleh ada marah. Efesus 4:26, kalau marah, nah berarti Rasul Paulus katakan kalau marah, jangan sabar lama-lama, sampai dendam, sampai matahari terbenam. Cukup, ya, tahu masalahnya apa, tahu akar penyebabnya apa, bicarain sama-sama, kembali kepada kasih, kembali kepada komitmen. Next, saudaraku. Ya, jadi keluarga bahagia bukan keluarga yang tanpa masalah, bukan berarti tanpa ketegangan, tapi ketegangan itu diatur supaya tetap menghasilkan suara yang harmonis. Saya masuk ke dalam keluarga yang bahagia. Pertama adalah keluarga yang bahagia adalah laki-lakinya harus takut akan Tuhan. Saya laki-laki, bapak-bapak juga ada, saudaraku. Hari ini saya berdoa buat bapak-bapak supaya kita belajar hari ini
bahwa laki-laki di dalam keluarga yang bahagia itu harus takut akan Tuhan. Katakan amin. Yes. Ya. Mazmur 128 jelas khususnya di ayat 4, Saudara. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bukan di sini tidak tertulis diberkati bapak-bapak. Laki-laki, Saudara, firman Tuhan katakan. Jadi hari-hari ini anak laki-laki, suami ya bergender laki-laki semuanya harus takut akan Tuhan. Kenapa? Dari takut akan Tuhan maka kita, ayat 2 katakan, kita berbahagia dan baiklah keadaanmu. Jadi pada saat kita takut akan Tuhan, ayat 6 sampai di akhir, akan melihat anak-anak dari anak-anak kita. Bahagia banget, Saudara. Ya, Opa itu udah ngelihat anak dari anak-anaknya, ya, sudah 2 generasi dia lihat. Apakah mau masuk ke generasi ketiga? Siap, ya, Tuhan yang punya kuasa, ya. Jadi hari-hari ini yang pertama bagaimana ya bisa menjadi keluarga kita disebut keluarga yang bahagia. Ayo laki-laki takut akan Tuhan. Hidup mengaplikasikan kebenaran, jujur, ya, menaruh hati kita, pikiran kita untuk kita belajar firman Tuhan. Supaya apa? Kita ngerti kebenaran Tuhan. Jadi kita bisa laksanakan. Jadi kita bisa hidupin. Sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Ya. Yang kedua, Saudara. Kedua, keluarga yang bahagia adalah dimulai dari pasangan-pasangan yang seimbang. Pasangan yang seimbang suami istri. Saudaraku, ini saya peruntukin 1 poin untuk anak-anak kita, Saudara. Kalau saya dan Elsa sudah menjadi pasangan, ya, menjadi pasangan seimbang. Apakah anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti memiliki pasangan seimbang? Itulah yang membuat kita bahagia. Istri saya pernah berdoa waktu lagi muda, Saudara, 23 tahun yang lalu. Dia berdoa, Tuhan saya minta ini, pasangannya begini, pasangannya begitu. Satu yang dia lupa, nggak minta pasangan yang tinggi. Salah sendiri. Artinya kita juga harus siapkan pasangan yang seimbang bagi anak-anak kita. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Hei anak-anak muda, siapkan dirimu. Yang mau menikah, bahkan yang sudah menikah, kalau yang belum seimbang, hari ini, ayo belajar. Karena memiliki pasangan yang seimbang akan membuat bahagia rumah tangga kita. Kalau yang udah terlanjur bagaimana? Ayo, doain. Ya, doain. Banyak saudara di sini. Ya, ibu-ibu yang suaminya belum kenal Tuhan, didoain sampai Tuhan sendiri yang jamah. Akhirnya sekarang suami istri udah ke gereja. Saudara, ada pemuda remaja, saudaraku, yang udah mau menikah, saudaraku. Siap-siap. Selama belum janur kuning, belum melengkung, saudara. Lihat pasanganmu seimbang apa enggak. Apa maksudnya seimbang? Seimbang, memiliki seiman yang sama, memiliki pengharapan yang sama, memiliki kasih yang sama. Yang terus mandiri, tanggung jawab, dan terakhir disetujuin sama orang tua. Jadi mari saudara, seimbangin hidup kita. Ya, seimbangin keluarga kita. Ya, anak-anak kita, anak-anak saya udah gede nih, udah mulai masuk kuliah tahun depan, sekarang udah mulai SMA 3. Ya, siap-siap udah ngelihat teman lawan jenisnya nih. Ya, saya bilang saya tidak mau kita semua tidak ada yang terlambat, saudaraku. Ya, kita terus tanamkan sama anak-anak kita. Ya, punya pasangan yang seimbang. Kenapa dengan pasangan seimbang? Karena nanti kamu akan bahagia. Ya, kalau yang sekarang udah menikah tapi belum seimbang, bagaimana? Berdoa, doain suaminya, doain anaknya, ya, supaya mengenal kasih Tuhan, bahkan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi yang kedua, ayo ingatkan anak-anak kita, arahkan anak-anak kita untuk kita memiliki pasangan yang seimbang.
Yang ketiga, saudara, keluarga yang bahagia ya adalah keluarga yang suami istrinya bersatu. Efesus 5:25 katakan, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi Kristus sudah menyerahkan dirinya di kayu salib buat kita, buat keselamatan kita. Pokoknya asal kita selamat aja. Kristus sudah lakukan itu. Nah, itulah menjadi contoh bagi kita. Bapak-bapak, suami-suami ya, untuk kita menjadi satu dengan istri kita. Karena apa? Karena kasih. Kalau kita bisa bersatu dengan istri kita, ya di tengah-tengah mungkin pertengkaran, kita masih tetap bersatu sama istri kita. Kenapa? Karena kita pandang Yesus Kristus yang sudah jadi teladan kita. Dia sudah memberikan yang terbaik, memberikan dirinya sendiri, menjadi korban, menjadi contoh keselamatan bagi kita semua. Ya, kita meneladaninya lagi, saudara. Jadi hakikat kesatuan, firman Tuhan katakan Matius 19, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nah, itu mengandung 3 hal. Pertama, mengandung komitmen. Kesatuan suami istri mengandung komitmen. Kesatuan suami istri mengandung kasih. Enggak ada kasih, nggak bisa, saudara. Ya, kesatuan suami istri mengandung otoritas kepada Kristus. Jadi keluarga yang bahagia pertama ya, yang ketiga ini, saudara, suami istrinya dulu harus berpikir bahwa saya harus menjadi satu dengan istri saya. Enggak ada yang bisa memisahkan kita. Banyak orang-orang keluarga yang broken home, anaknya juga susah. Ya. Kenapa? Karena suami istri masih mikir, oh saya masih bisa ganti suami, saya masih bisa ganti istri. Nggak bisa, saudara. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak bisa diceraikan manusia. Tapi nggak ada kata tapi, saudara, kecuali maut memisahkan. Silakan, saudara, cari lagi. Ya, Tuhan sudah tentukan itu. Tapi kalau selama kita menjadi suami istri hidup, saudara, setia, komitmen, lakukan dengan kasih. Yang terakhir adalah otoritas. Ya, 3 hal. Yang 4, saudara. Next. Nah, ya ini, saudara. Jadi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dijadikan rumah pengajaran, saudara. Sekarang medsos banyak ya, saudara. Semua orang-orang bisa lihat media sosial. Anak-anak kita hidup dengan media sosial. Tapi firman Tuhan katakan, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang menjadikan rumah keluarga sebagai rumah pengajaran. Anak-anak kita tahu iman dari mana? Orang tuanya. Anak-anak kita tahu rajin dari mana? Orang tuanya. Anak-anak kita tahu iman kepada Yesus dari mana? Contoh orang tuanya. Ada di Ulangan 6 ayat 7 dan 8, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Amsal 22 ayat 6, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Yosua 1 ayat 8, saudaraku. Pada saat anak-anak kita tidak menyimpang, maka hidupnya berhasil dan beruntung. Kenapa? Karena hidupnya benar. Di rumah pengajaran saya bagi 2, saudara. Apa yang diajarin attitude, saudara. Attitude itu apa? Melakukan segala sesuatu dengan benar, dengan baik. Banyak sejak kecil kita diajarin bilang terima kasih, bilang salam, bilang macam-macam, saudara. Kita diajarin rajin, kita diajarin jujur. Itulah rumah pengajaran. Di dalam firman Tuhan juga diajarin, saudara, ya, untuk kita apa? Terus belajar. Anak-anak saya ajarin, saudara. Kita jadi teman sepakat. Oke, hari ini kita belajar mengenai pergaulan. Pergaulan kamu bagaimana? Karena pergaulan yang buruk ya akan merusakkan kebiasaan yang baik. Diajarin. Kedua, bagaimana anak-anak bisa menjadi terang? Diajarin. Di mana? Di rumah. Bagaimana anak-anak bisa menjadi garam? Diajarin, saudara. Bagaimana anak-anak bisa menjadi rumah doa? Diajarin. Di mana? Di rumah.
Jadi rumah bukan hanya menjadi tempat ketemu, tapi tempat pengajaran. Supaya apa? Bahagia hidup kita, saudara. Kalau kita tinggalin, entah anak kita kuliah, entar anak kita kuliah di Jakarta, di Bandung, di Bogor, mereka tinggal sendiri, mereka udah punya pengajaran yang kuat. Mereka sudah punya pendidikan yang kuat dari apa? Dari firman Tuhan. Siapa? Orang tua yang ngajarin. Jadi keluarga yang bahagia, yang keempat adalah keluarga yang menjadikan keluarga itu menjadi rumah pengajaran. Rumah didikan. Jadi jangan dididik sama orang lain. Anak kita tahu tentang pendidikan seks dari mana? Dari gadget. Anak-anak kita tahu tentang Yesus dari mana? Dari gadget. Orang tuanya kemana? Ya, hari-hari ini, ayo saudara, kita buka wawasan kita. Kita buka hati kita, pikiran untuk dengar firman Tuhan. Sudah belum kita jadikan rumah keluarga kita menjadi rumah pengajaran? Atau asal ketemu aja, ketemu makan, turun, makan, tidur. Ya, hari ini kita sama-sama bertobat bahwa kita harus jadiin rumah kita menjadi rumah pengajaran firman. Sehingga kita lihat anak-anak kita bertumbuh ya di dalam kebenaran, bertumbuh secara jasmani, ya. Saya senang anak saya udah tinggi-tinggi, saudara. Ya, senang saya. Tapi kalau anak saya lebih senang lagi kalau anak saya bisa bertumbuh di dalam iman. Dia ngerti melayani, dia ngerti keselamatan di dalam Yesus, dia ngerti menjadi terang, dia ngerti pergaulan yang jelek nggak boleh. Itu yang penting. Lebih senang lagi, saudara. Ya, itulah yang firman Tuhan katakan, orang-orang keluarga-keluarga yang bahagia. Hari-hari ini kok, yuk anak saya kan udah 21 tahun. Udah nggak usah diajarin lagi, jangan salah. Firman Tuhan katakan selama sifatnya anak-anak, saudara. Anak-anak itu bukan bicara kecil ya, tapi anak-anak itu selama dia menjadi darah daging kita, itulah anak-anak. Ya, saya juga sering dikasih tahu kok sama Om Agiok, sama Om Paeto, jangan begini, jangan begitu. Supaya apa? Lurus. Ya, saudaraku, supaya lurus. Kerjaannya bagaimana? Ya, supaya lurus. Karena di situ sampai kita mati, kita terus belajar. Jadi jangan pikir, anak saya udah gede lah, udah dia tahu sendiri. Nggak bisa, saudara. Sampai dia mati, anak kita mati pun kita tetap, ya kita punya tanggung jawab ya untuk kita ngajarin dia. Supaya apa? Berhasil dan beruntung. Supaya nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini penting, saudara. Saat rumah tangga kita anaknya menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, yang satu ada alasannya, aduh aku nggak bisa pelayani begini-begini. Ketemu, saudara, beresin, saudara, hari-hari ini. Ya, untuk kita sama-sama belajar membangun, memiliki keluarga yang bahagia. Yang kelima, saudara. Nah, ini saudara ya, keluarga yang bahagia adalah suami istri kompak. Saudara tinggal baca aja, saudara. Ya, saudara tinggal baca bagaimana suami bertugas menjadi kepala. Ya, polanya sebelah kanan, saudara bisa lihat Allah Bapa, Yesus, suami, istri, dan anak. Saudara, ini pola otoritas ya, bukan pola doa. Kalau saudara pola doa, saudara anak bisa langsung kepada Tuhan Yesus. Istri bisa langsung kepada Tuhan Yesus. Suami bisa langsung kepada Tuhan Yesus. Ini pola otoritas. Pola fungsi, saudara. Jadi Tuhan berikan tanggung jawab kepada suami untuk memimpin rumah tangganya, mengasihi istri, untuk bekerja, ya bekerja menafkahi keluarga. Jangan malas, saudara. Ya, jadi pria, bapak-bapak, suami-suami, laki-laki, pemuda-pemuda, ya remaja-remaja yang laki-laki, ayo ingat bahwa memiliki keluarga bahagia adalah bekerja juga. Ya, jadi penting. Jadi bukan sekedar kita, oh ya udah saya mah santuy-santuy aja, nggak usah kerja. Kerja, saudara. Puji Tuhan, ya. Saya mengalami pekerjaan udah 20 tahun bekerja. Ya, untuk apa? Untuk membuktikan cinta saya sama keluarga. Ya, anjay katanya saudaraku, ya. Kenapa? Karena saya bisa mempraktikkan cinta saya, sayang saya sama keluarga melalui bekerja. Ya, mengasihi istri juga,
menghormati istri juga, menjadi kepala pimpin keputusan-keputusan rumah tangga, ya. Itu penting, saudara. Kalau suaminya istrinya yang dominan, suaminya iya aja, ya nggak bisa jadi keluarga bahagia, saudara. Ya. Ingat, suami memimpin rumah tangga. Istri, ya kedua, silakan selanjutnya. Kedua adalah istri tunduk pada suami, jadi nolong suami, rajin ngatur rumah tangga. Ya, ketiga ngasuh anaknya. Amsal 31 ayat katakan ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dia makannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Jadi bersyukur saudara punya istri yang kita punya sekarang. Kenapa? Udah ada di dalam Tuhan. Ya, dia rajin mengatur rumah tangga, urus anak, urus orang tua, nolongin suami, ada yang salah sedikit dikoreksi, tunduk sama suami, tanya bagaimana, begini boleh enggak, begitu boleh enggak, ada pandangan apa, ada ide apa, oke, laksanakan, sepakati, deal, buatlah keputusan. Ya, jadi itulah keluarga yang bahagia. Suami fungsinya berfungsi pada tugasnya, istri juga. Yang ketiga, yang selanjutnya ada anak-anak juga, saudara. Selanjutnya, pare, ya, ini suami istri bersama-sama mendidik anak nih, ya, menjadi satu dan saling melayani, saudara. Jadi istri, suami, ya, bukan sekedar kita bekerja, bukan sekedar kita ngurus rumah tangga masing-masing, tapi jadi satu. Kita ingat bahwa kita suami istri adalah satu. Ya, melayani sama-sama, mendidik anak sama-sama, ngatur keluarga sama-sama, ya, sehingga kita kompak gitu. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian juga istrinya terhadap suaminya. Kenapa? Karena istri tidak hidupnya istri bukan hidupnya sendiri, milik suaminya. Hidupnya suami bukan miliknya sendiri, milik istrinya. Ya, jadi kalau udah bersatu ya begitu. Yang selanjutnya, saudara, ini kompaknya anak-anak mendengar nasihat. Jadi anak-anak, ya, pemuda, baik ya yang belum married, yang sudah married, yang udah lama marriednya, kita masih anak-anak. Kenapa? Karena kita dilahirkan dari orang tua kita. Anaknya orang tua ya anak gitu. Saya juga masih anak. Ya, Elsa juga masih anak. Ya. Dan kita juga sudah punya anak-anak. Anak-anak kita juga harus belajar untuk belajar dengerin, hormatin orang tua. Ya, udah masuk dunia kerja, udah masuk dunia rumah tangga nanti, ya. Itu mesti kompak, saudara. Berfungsi pada fungsinya. Amsal 1 ayat 8, hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saudaraku, hari ini banyak semua komplit, saudara. Anak-anak ya diajarin, ayo berubah. Suami-suami diajarin, istri-istri juga belajar, sehingga kita menjadi keluarga yang bahagia. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, selanjutnya ada. Nah, dampaknya jika keluarga bahagia terbentuk dalam rumah tangga saudara semua, maka akan terimpartasi keluar ke gereja. Dampaknya apa? Kita jadi setia. Saat saya menjadi keluarga yang bahagia, saat saya menjadi takut akan Tuhan, saat saya memiliki pasangan yang seimbang, saat saya menjadikan rumah keluarga sebagai rumah pengajaran, dan seterusnya, maka kita jadi setia sampai akhir bersama istri kita. Kedua, dampaknya keluarga bahagia akan melahirkan keluarga bahagia yang lagi. Ya, saya berdoa buat anak saya Joel, anak saya Felis akan memiliki keluarga bahagia berikutnya. Demikian juga saudara. Doakan anak-anak saudara, didik anak-anak saudara, ajarin anak-anak saudara supaya memiliki keluarga bahagia yang selanjutnya. Yang ketiga, gereja menjadi kuat. Kenapa? Karena diisi oleh keluarga-keluarga, jemaat-jemaat yang penuh kasih, taat pada otoritas, dan kompak melayani. Ya, jadi saudara, pentingnya kita memiliki keluarga bahagia. Ya, dampaknya luar biasa. Bukan saja buat kita, suami istri, tapi juga buat anak-anak kita. Dan terlebih buat gereja, di mana kita bergereja lokal.
gereja jadi kuat. Kenapa? Keluarga-keluarganya sudah kuat. Ya, akhir dari slide ini saudara, yang terakhir Pak Rey. Ya, keluarga yang bahagia adalah keluarga saya. Saudara bisa katakan dalam setiap rumah tangga saudara, keluarga yang bahagia adalah keluarga saya, yaitu persekutuan hidup yang memiliki komitmen seumur hidup, yang dibangun di dalam didikan dan pengajaran firman, yang terus kompak melayani bersama pada tugas dan fungsinya. Ya, jadi saudara pahami, kita semua belajar hari ini bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga, ada 5 saudaraku. Perhatikan dengan baik, belajari dengan baik, supaya kita memiliki keluarga yang bahagia. Ya, jadilah laki-laki yang takut akan Tuhan, yang jujur, hidupnya benar, ya sesuai dengan kebenaran firman. Ya, kedua saudaraku, ya jadilah pasangan yang seimbang. Yang ketiga, jadilah suami istri yang bersatu. Yang keempat, jadikanlah keluarga rumah pengajaran. Yang kelima, jadilah suami, istri, anak yang kompak. Ya, jangan itu mah tugas istri. Pokoknya pria nyuci piring, pokoknya istri dah. Nggak bisa, saudara. Jadilah kompak. Firman Allah katakan hari ini. Ingetin kita. Jadilah kompak suami istri dan anak-anak supaya hidup kita bahagia. Jangan sampai saudara terjadi seperti situasi di luar sana, perceraian di mana-mana. Pengen ganti istri di mana-mana, pengen ganti suami di mana-mana. Ya, kenapa? Pandemi sulit, saudara. Saya percaya kesulitan sekarang, ya, kesulitan sekarang nggak ada bandingannya dengan kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita, kekuatan yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan bagi kita selanjutnya. Puji Tuhan, saudaraku. Slide-nya boleh dilepas, saudaraku. Puji Tuhan. Terakhir saya mau sedikit menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kemarin sedikit bersaksi, saudara. Kemarin malam, saudara, saya mimpi, ya saudaraku, saya mimpi ada di atas ya saudara, itu seperti planetarium, saudara. Ya, planetarium. Kalau saudara pernah pergi ke planetarium, jadi saudara pada saat kita ngelihat ke atas tuh terang, di bawah kita gelap. Kenapa? Karena dimatiin lampunya. Ya, di atasnya terang, saudara. Hari-hari ini mungkin sekitar kita gelap. Mungkin hari-hari ini sekitar kita sulit. Kerjaan kita sulit, bengkel kita sulit, mungkin usaha kita berkurang. Tapi firman Tuhan katakan di sana ada tangan Tuhan yang menolong. Di sana Tuhan ada cara untuk menolong kita. Ada terang Tuhan yang akan menerangi usaha kita, menolong usaha kita, menolong pekerjaan kita. Saya udah bilang sama istri, aduh tuh. Ya saudaraku, yang kedua saya tadi pagi, saudara, saya mimpi rumah saya di atas, di mimpi ya saudara, didodol sama maling. Udah mau didodol saudara sama maling. Ya, dibobol sama maling gitu ya. Saya dengar, saya tidur di atas, saya dengar ketrak. Pagi-pagi soalnya kayak orang udah mau bangun tidur, udah jam 4 jam 5 gitu ya. Saya mimpi, saya cerita mimpinya bangun lihat ke balkon, saudara. Lihat balkon nggak ada, masih terkunci, puji Tuhan, saudara. Tapi kayak malingnya tuh kayak ninja, saudara. Tuing pindah ke genteng-genteng orang, saudara. Hari-hari ini jangan ada yang mencuri damai sejahtera saudara. Ya, jangan ada yang mencuri sukacita saudara. Ekonomi, ya kerjaan kurang dan lain-lain jangan ada. Tapi kenakanlah perisai iman. Ya, perisai itu begini, saudara. Yang nyerang boleh ya. Tangkis, ya. Diserang lagi, tangkis, saudara. Dengan apa? Iman. Dan jangan lupa kita punya pedang, saudara. Pedang untuk lawan. Jadi jangan tangkis doang. Takut ya? Enggak, ditangkis dalam nama Yesus. Grogi ya? Enggak, tangkis dalam nama Yesus. Kamu sakit terus ya? Enggak, tangkis dalam nama Yesus. Semua serangan iblis ditangkis, betul. Tapi kurang betul. Kalau lebih betul lagi ditambahin, lawan dengan iman yang teguh, lawan dengan firman. Hei iblis, hei ketakutan, aku punya Yesus yang besar. Filipi 4:19, firman Allah, aku akan memenuhi kebutuhanku.
Ya, aduh, saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan hari ini. 2 sekaligus Tuhan izinkan untuk saya mimpi. Ya, saudara kuatin hidup kita sekarang ini. Pandemi kita berdoa supaya PPKM tetap cepat berlalu, ya, supaya kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa sebentar, saudara. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menjamah kami pada pagi hari ini. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar memiliki keluarga-keluarga yang bahagia Tuhan. Mari Engkau didik kami, Engkau ajar kami Tuhan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kami memiliki pribadi-pribadi, baik mulai dari setiap laki-laki Tuhan untuk takut akan Tuhan, hidup yang benar. Maka istri dan anak-anaknya akan ikut menjadi takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya terus, kami mau menjadi pasangan suami istri yang bersatu. Tuhan, kami memiliki menjadi pasangan-pasangan yang seimbang. Terlebih Tuhan, kami juga mau menjadikan rumah tangga kami menjadi rumah pengajaran, di mana kami sama-sama belajar, menjadi teman sepakat Tuhan di dalam rumah tangga kami, menjadi membuka mesbah doa di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang mau mengerjakan yang baik buat kami. Dan kami percaya pada pagi hari ini firman-Mu diteguhkan buat kami. Firman menjadi perubahan dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi kekuatan dan cermin bagi hidup kami. Kalau kami masih belajar Tuhan, ya Tuhan, tapi Roh Kudus yang pimpin kami sampai akhir. Tuhan yang mengajar kami sehingga kami menjadi terus-menerus keluarga-keluarga yang bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati, saya memberkati setiap rumah tangga. Kami berdoa setiap rumah tangga yang hari ini mendengar firman Tuhan. Firman ini menjadi cermin bagi kami, pelajaran bagi kami. Tuhan menjadi teguran bagi kami. Sehingga kami bisa berbalik kepada Kristus, berbalik kepada Yesus, untuk memiliki pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang isinya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar firman ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semua, menjadi pelajaran bagi saudara semua, menjadi perubahan bagi hidup kita masing-masing keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Sarah dan Renaldi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Iya, shalom saudara. Oke, semuanya sudah terima berkat dari Tuhan, amin ya. Ya, kita di sini akan mendengarkan beberapa pengumuman dulu. Pengumuman sayang. Oke, kita lihat di sini. Oke, untuk ibadah online GKP Kampung Baru via Zoom untuk minggu depan tanggal 22 Agustus jam 9 seperti biasa akan dilayani oleh Ibu Milka. Untuk worship leadernya firman Tuhan Bapak Pendeta Eto Suhardi, dan untuk doa syafaat Bapak Yogi. Ya, setiap yang bertugas harap mempersiapkan dirinya masing-masing. Selanjutnya, untuk komunitas Youth and Teens online via Google Meet tanggal 21 Agustus jam 7 malam. Untuk pujiannya Saudari Valencia, untuk firman Tuhannya Bapak Yohanes Sunardi. Oh, ini untuk youth, beda lagi ya. Youth-nya Bapak Yohanes Sunardi dan teen Ibu Elsa, nanti dibagi 2 biasanya. Selanjutnya, ya, untuk doa sepakat online seperti biasa hari Kamis jam 8 malam via Zoom meeting. Ada lagi? Ya, ini ibadah sekolah minggu ya, via online, via Google Meet, setiap hari Minggu jam 4 sore. Jadi Bapak Ibu harap mempersiapkan device-nya untuk anak-anak bisa ikut bersama-sama sekolah minggu, bersama guru-guru sekolah minggu. Selanjutnya, ya, SPK pemenang
hari ini ditunda sampai pengumuman selanjutnya. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Martin. Ada lagi? Ya, yang terakhir ya saudara, ini persembahan saudara-saudari yang sudah ingin memberikan persembahan. Boleh menggunakan ke gereja, menggunakan amplop kuning atau biru, bisa dimasukkan ke kontak persembahan. Tapi kalau yang jauh mau transfer, bisa transfer ke rekening yang tertera di bawah ini atas nama saya. Nanti saya akan laporan ke Bapak Gembala. Nah, gereja itu akan dibuka setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Setiap hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan boleh datang langsung ke gereja. Selanjutnya, ya itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembalikan kepada Bapak Gembala. Tunggu. Silakan. Ya. Tes, kedengaran? Ya. Puji Tuhan. Halo. Kedengaran suaranya? Tes. Kedengaran jelas, Pi. Ya, puji Tuhan. Halo semuanya. Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa ibadah online dan banyak jiwa-jiwa yang sudah mendengarkannya. Saya percaya hari ini dan minggu depan akan lebih banyak lagi. Satu hal yang perlu saudara ketahui, jemaat tanggal 29 kita akan ibadah di gereja. Jadi tidak online lagi. Ya, sudah ada ketentuan dari Pak Lurah, dari Pak RT, dan juga dari Wali Kota. Jadi boleh ibadah sebanyak 25% dari kapasitas. Ya, kita manfaatkan itu. Ya, sebetulnya dari minggu ini dari cabang sudah mulai ibadah. Ya, juga di Karawaci, tapi Villa Tangerang Indah belum ibadah, masih online. Tapi kita minggu depan pelayanan saya masih online, dan minggu depannya lagi tanggal 29 itu kita ibadah di gereja. Puji Tuhan, berketat ya pengawasan dari Satgas untuk orang-orang yang hadir. Ya, kalau boleh semuanya sudah divaksin, dan kalau boleh yang kena COVID sudah dapat surat dari antigen, tes antigen. Ya, seperti saya dan istri, puji Tuhan, kemarin sudah dites sama itu istrinya Yoyo, Elsa, sudah dites bertiga dan hasilnya negatif. Haleluya. Oh, puji Tuhan, luar biasa saudaraku. Jadi ya memang nggak boleh jalan-jalan ke mall sebab usianya udah kadaluarsa ya, udah 70. Oh, kalau baru 60 masih boleh lah, tapi saya udah dilarang sebab karena usia. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Jadi sekarang ini menikmati udara segar, menikmati apa itu sinar matahari, dan menikmati makanan-makanan yang enak ya. Haleluya. Kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada ya adain saudaraku. Haleluya. Sekarang bisa ngomong makanan nih. Kemarin mah boro-boro, napas saja ngap saudaraku. Tahu ngap? Ngap sesek gitu ya saudaraku. Tapi puji Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk menikmati si COVID. Oh, puji Tuhan. Rasanya begitulah ya. Rasanya seperti orang mau naik ke surga begitu ya. Ya dijemput gitu ya. Tapi enggak jadi ya. Saya mau dicek, mau dites itu apa namanya di rumah sakit ya. Dan dikasih kesempatan buat saya, Bapak ntar dibawa pakai ambulan katanya. Kemana? Ya ke rumah sakit. Enggak ditemenin sendiri aja. Waduh, gawat saudaraku. Ya, enggak ditemenin sama anak, sama siapapun.
sama istri apalagi. Ya, saya harus dibawa pakai ambulan. Saya takutnya kenapa? Sampai di rumah sakit ditaruh di lorong-lorong begitu aja ditinggal. Waduh, saya pikir wah enggak kena ini. Ya, enggak boleh ini. Makanya saya bilang dibatalkan saja. Saya enggak mau. Saya mau dirawat di rumah. Isolasi mandiri. Tapi puji Tuhan, ya anak kami merawat dengan baik. Ini keluarga Banjar, ya Yohanes, Elsa, Yoyo, siapa nih? Pelis, Farah Suhardi, sama ini Joel, ya dia terus membantu, dia terus menolong. Kapan saya mau jalan dituntun juga, sebab setelah COVID ini kayaknya langkah saya agak berat, agak lemes gitu, saudaraku. Ya doakan saja supaya yang akan datang saya siap untuk sampaikan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, doakan ya, puji Tuhan. Nah, puji Tuhan yang hari ini yang hadir ada berapa orang, Ray? Sekitar 40-an, Pi. 40. Oh, puji Tuhan, 40 orang ya. Iya, 40 orang tuh gambarnya apa orangnya? Orangnya. Oh, puji Tuhan, 40 ya. Berarti sesuai dengan Pak Lurah kehendaki 25% ya. Oh, haleluya. Nah, kita udah mau belajar taat ya. Nah, jangan lupa itu nanti minggu terakhir tanggal 29 kita ibadah di gereja ya. Saya mohon supaya jaga ya mereka yang kena COVID, suruh itu dulu, tes dulu. Mereka yang kurang sehat jangan datang ke gereja ya. Jadi harus dirawat dulu biar sehat semuanya, sehingga kita yang datang ke gereja adalah orang-orang yang sehat. Haleluya. Ya. Sehingga kita tidak ada gangguan. Semuanya dipulihkan, semuanya diberkati, semuanya dikuatkan. Ya, biar jadi keluarga yang bahagia. Seperti kata firman hari ini. Mau menjadi keluarga yang bahagia, saudaraku? Amin. Haleluya ya. Puji Tuhan. Ya, saya percaya sesuai dengan keinginan saudara, Tuhan akan mendengar doa kita ya. Jadi saya yakin setelah engkau selesai ibadah online ini, saudara menjadi keluarga yang bahagia. Ya, sebab firman Tuhan tidak pernah berubah, menolong kita, menyertai kita, dan menguatkan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak akan membahas firman Tuhan, cukup jelas, cukup panjang, dan cukup banyak ayat-ayat ya. Semoga bisa kita cerna dan kita tangkap, kita simpan dalam hati. Ya, puji Tuhan. Sekarang giliran saya untuk menyapa saudara-saudara. Boleh ditampilkan. Ya, siapa nih? Oh, Sarah Suhardi. Haleluya. Tuhan berkati Sarah. Ya, bersama suaminya, bersama si kecil tuh, si cantik, ya, si Joy, ya. Suaranya nggak ada, Sarah. Joyce lagi main sepeda. Boleh di-unmute ya, saudaraku. Jadi dibuka mic-nya. Joyce lagi main sepeda. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Terus Dengar selanjutnya nggak? siapa? Ya. Oh, Papi suaranya nggak ada malah. Suaranya nggak ada ya? Halo? Gimana, Ray? Ada nggak? Papi suaranya nggak Suaranya ada? Udah. Tes. Ada suaranya? Udah ada. Tes. Tadi kan ada. Tes. Ya, ada suaranya. Yang lain iya. dengar nggak? Yang lain Ada. dengar nggak? Ada ya? Speaker Iya. Ogut dimatiin. Nah, itu kesalahan bukan dari pesawat TV saya, ya, tapi dari TV Anda. Ya, berikutnya siapa nih?
Ini Aan ya? Evi. Halo. Shalom. Ya, sehat ya? Aan. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati Aan sama Evi ya. Oh, damai sejahtera Tuhan menyertai kalian berdua. Tuhan berkati. Amin. Terus siapa lagi? Jo. Ya, jangan bengong Jo. Siapa nih? Oh, ini dia Pak John, Culan, sama siapa tuh? Tabita, sama Angel. Jacob Chen nggak kelihatan nih ya. Hah, ntar sekolah minggu ya. Ya, puji Tuhan. Gimana ya? Sehat ya? Puji Tuhan, terima kasih. Itu CCTV sudah bisa kelihatan tuh. Bisa lihat ya. Ya, terima kasih bantuannya. Luar biasa. Tuhan berkati. Ya, Angel mana Angel? Angel gimana sekolahnya? Udah diterima di sana di mana? Di UI ya? Jadi? Di Atmajaya Om. Atmajaya. Ya. Oh, puji Tuhan. Ya udah yang terbaik aja ya. Angel diberkati Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Ya, berikutnya ini dia kembar grup ini ya. Mukanya sama semua ini. Ada siapa nih? Ada Yeni ya. Halo Yeni. Nah, ada Lian. Ada siapa lagi tuh? Oh, Wiwi. Wiwit. Wiwit baru kelihatan Wiwit nih. Sehat ya Wiwit? Sehat. Udah kerja lagi ya? Oh, puji Tuhan. Terus ada Rina. Rina ya. Cuma Reninya nggak kelihatan nih. Tahu Dede ada nggak? Ya Randy ya, Tuhan berkati kalian ya. Oh haleluya. Ya puji Tuhan, Tuhan berkati. Sehat semua. Amin. Ya terus ini dia Amos, Yuli sama Nesya. Gimana? Sehat semua ya? Sehat Om. Sehat puji Tuhan. Mana tuh si kecil? Kecil nggak kelihatan tuh. Lagi mau main ya? Iya. Oh, ya udah. Ya. Oke, Tuhan berkati ya Amos keluarga. Amin, puji Tuhan. Nah, ini dia. Terima kasih udah datang semalam mengunjungi Gembala. Ya, Pak Yogi dan Ibu Meli, ada Indra, Mariana, dan kedua anaknya. Terima kasih ya doa-doanya. Luar biasa. Hingga sampai saat ini gembalanya saya semakin sehat. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Tuhan berkati kalian ya. Salam sama Johan. Tuhan berkati juga Johan ya. Oh, puji Tuhan. Ini siapa nih? Oh, keluarga Bapak Eeng. Oh, ini ya. Oh, nongol tuh. Ada Jonathan nongol tuh ya. Nah, ada Chiang Nio, ada Cuy, ada Eeng, ada Cuy, Cuy. Siapa? Hani. Iya, Hani. Cuma si itu nggak kelihatan tuh, nggak pulang ya. Nah, Jonathan nongol lagi, ya. Si Jonathan tuh siapa? Yang perempuan, Yolanda nggak kelihatan nih. Nggak datang ya? Oh, rumahnya lain. Iya, oke. Berikutnya, Tuhan berkati ya. Ini dia. Angel yang mana ya? Oh, Angel Halim. Halo Angel Halim. Iya. Sehat ya Opa Oma. Iya. Gimana? Sehat ya? Sehat, puji Tuhan Opa. Puji Tuhan. Udah mulai kerja tugas? WFH, ngajar dari rumah. Oh, dari rumah. Tapi Angel sehat ya? Sehat, puji Iya, Tuhan. puji Tuhan. Iya. Tuhan berkati Angel, luar biasa. Iya. Selanjutnya siapa ini? Yulan. Halo Yulan. Mic-nya hidupin. Di-mute tuh, dipencet. Udah ya? Iya. Gimana? Sehat ya? Sehat, Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam sama suaminya, Yanto ya. Sehat juga ya? Oh, puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati Yulan sama keluarganya. Amin. Ya, berikutnya siapa nih? Oh, Milka sama Pigo. Ini dia. Tadi wajahnya yang lebih tua tuh sedikit. Sekarang ganti yang muda. Wah,
ganti yang muda nih. Ada di sebelah. Oh, ada. Ada ya. Iya. Si itu mana tuh? Yang ganteng tuh, si kecil. Excel. Udah gede semua ya. Oh, udah tinggi-tinggi. Apalagi Excel badannya gede ya. Ya, puji Tuhan. Ya, sehat ya. Sudah Ya, pulih amin. semuanya. Tuhan Amin. berkati. Ya, Ya. Milka, Ibon, Vigo, Excel ya. Tuhan berkati Ya, Tuhan semuanya. berkati Papi Amin. juga. Tuhan berkati. Iya, amin. Ya, selanjutnya siapa nih? Siapa? Ibu Teknio. Halo, Ibu Teknio. Ya, Ita dan siapa Edi ya. Oh, puji Tuhan. Tuhan berkati kalian ya. Sehat ya? Sehat. Amin. Edi. Edi masih kerja ya? Masih kerja. Oh, puji Tuhan. Ya, ya puji Tuhan. Biar sehat semuanya, biar Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terus siapa lagi? Ini siapa nih? Merna. Kok sendiri aja? Ada di pinggir siapa tuh? Valen. Nah, ini dia baru nongol. Ya, Alex sama siapa tuh? Beryl. Beryl ya. Iya. Puji Tuhan. Ya, katanya SPK ditunda dulu ya. Itu yang SPK siapa tuh? Beryl bukan? Sama. Oh iya. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati kalian semuanya. Semakin sehat ya. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Terus siapa lagi? Wani. Wah, ini dia Wani. Gimana? Masih kerja kan? Tugas ya? Puji Tuhan ya. Ya, Tuhan berkati Wani. Salam sama Juni Chandra. Ya, sama anaknya tinggal di situ. Anaknya. Ada di situ ya? Iya, iya puji Tuhan. Biar semuanya sehat ya, Tuhan berkati. Terus, nah ini dia ada si Oma ini. Oma, nah Martin, halo. Iya, halo. Iya. Iya, amin. Iya. Amin. Ya, opa oma sehat. Ya, Tuhan berkati Adel, berkati Martin. Iya, ya, amin. Tuhan berkati. Selanjutnya. Siapa ini? Junia. Halo Ibu Junia. Shalom. Junia. Shalom. Gimana Shalom. sehat ya? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati Junia ya. Salam sama Amin. keluarganya. Amin. Puji Tuhan. Terus siapa lagi? Hoi. Alek lagi ngapain itu? Om, Iya, di mana nih? Di mana nih? di rumah Sepatan, Om. Sepatan ya. Wah, luar biasa ya. Tuhan berkati Alek dan siapa? Apita ya, Apita. Iya. Apita masih tugas kerja? Iya, masih, Om. Masih ya. Si Ya. Alek juga masih. Masih, Om. Iya, puji Tuhan. Sehat semuanya ya. Oh, Amin. haleluya. Amin, Tuhan berkati. Si ini mana nih? Mama Elang, nggak kelihatan nih. Alang di rumah, kampung baru, Om. Oh, sama si itu ya, yang perempuan siapa tuh? Linda ya. Iya, semoga ada tampil dia. Iya, oke, Tuhan berkati kalian ya. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya siapa lagi? Oh, Budi. Halo Budi. Iya, gimana? Sehat ya? Gimana tugas negara? Terus berlanjut ya? Oh, haleluya. Ya, Tuhan berkati Budi. Salam sama anak-anaknya tuh. Ya, biar Tuhan jaga pelihara. Amin. Firlo sama siapa? Nih, Niko. Firlo sama Niko ya. Doakan tuh Niko. Sebab dia Tuhan kasih penglihatan tuh. Tuhan pakai nanti. Sudah dewasa dipakai oleh Tuhan. Ya, saya juga doakan terus Niko. Tuhan berkati Budi. Ya, puji Tuhan. Siapa lagi? Ya, Wandi. Halo, dibuka kameranya. Tadi kelihatannya ada si kecil tuh ya.
Beda Ada kayaknya istri lebih, juga. oh ya, lebih apa? Lebih ganteng katanya. Kata Yoyo ya. Ya, iya Terima puji kasih. Tuhan. Iya, ya masih kerja masih. Masih Om, puji Tuhan. Iya, iya salam sama Tania ya, sama si kecil tuh, si Grace salam ya, Tuhan berkati. Ya, ya puji Tuhan. Ya, sehat ya, puji Tuhan. Amin. Amin Om. Ya, terus siapa lagi? Nah, Om Agiok nih, coba bisa dibuka nggak nih kameranya? Bisa, Ya, susah dibukanya. susah Nggak ya. bisa, Waduh, ya, susah ya. nggak bisa, Iya. nggak bisa. Ya, Bukannya nggak bisa. susah, nggak bisa. Nanti dibantuin sama Pelis dah ke sana. Ya, iya. Iya, habis Puji Tuhan. Sehat ya, kan, Cam. ya puji Tuhan. Puji Tuhan Oh, sehat, Tuhan sehat jaga banget. ya. Oh, Tuhan jaga, sehat, walaupun baik-baik sendiri, aja. tapi ada Tuhan Yesus yang jaga. Amin, Ini amin. kejutan ini. Om Agiok bisa bergabung dengan ibadah Pengen di sini. tampil, cuman apa yang dipencet tuh nggak tahu dari mana deh. Ntar selesai ini dipencet dah sama si Pelis ya. Nah, diajarin. Iya. Ya nggak apa-apa. Untuk kali ini nggak apa-apa. Tampil, Minggu tapi depan nggak bisa bisa. mencetnya. Oh Mencet yang iya, ini salah, mencet yang itu salah. Waduh, salah ya. malumnya Iya. udah Seharusnya lansia. diajarin dulu ya. Iya, puji Iya. Tuhan. Udah Gimana? diajarin. Iya, Udah diajarin tapi lupa ya. iya. Lupa. Gimana? Cam sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati ya Cam sama keluarga besarnya ya. Amin. Syukur Iya, ya, udah iya. Ya, berikutnya siapa lagi? Habis ya. Oke, semuanya jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa ketemu hari ini. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tetap di ibadah online dan nanti saya akan melayani. Doakan supaya Tuhan berikan kekuatan supaya saya bisa sampaikan firman Tuhan dan menjadi berkat buat kita semua. Ya, oke. Baiklah saudaraku. Dan minggu depannya lagi tanggal 29 kita ibadah di gereja jam 8 pagi dan jam 10 ya. Tetap 2 kali ya, sebab kalau sekali nanti luber ya. Sebab ini udah lama nggak ketemu. Biasanya tuh kalau sekali ketemu ya ngantri tuh di depan, banyak orang datang ya. Saya percaya Tuhan yang tolong kita. Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami, khususnya jemaat Kampung Baru, baik yang di luar Kampung Baru, yang belum bisa mengikuti ibadah online, Saudara Pasaribu, Saudara Hendra, Saudara yang lainnya yang tidak bisa mengikuti ibadah online, Ibu Leli juga, kiranya Tuhan menolong mereka, berikan kekuatan, kemenangan, ya Tuhan, sehingga minggu berikutnya semuanya bisa hadir, bisa mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, kesempatan Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, selagi masih ada kesempatan, kami harus datang, kami harus melayani-Mu Tuhan, kami harus ibadah dengan setia. Kami percaya berkat Tuhan menyertai kita, berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup-Mu, pekerjaan-Mu diberkati, usaha kerja-Mu diberkati, usaha apapun yang berkenan, maka Tuhan juga berkenan menolong saudara-saudara, anak-anak saudara menjadi perkasa, rumah tangga saudara ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada pertolongan setiap hari, ada sukacita, sehingga semuanya memiliki keluarga yang bahagia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah, sekarang terimalah berkat damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang damai sejahtera Tuhan Yesus, dengan pertolongan penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Yesus datang kembali menjemput orang-orang yang percaya. Puji syukur. Segala puji syukur bagimu.
namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu segala puji. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah, Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan berkati. Selamat berpisah. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Dadah. Tuhan berkati. Iya, puji Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Recording.